Selamat bertemu para siswa kelas 11. Kita akan lanjutkan seri pelajaran fisika kelas 11, kesetimbangan benda tegar. Cuma saya mau memberitahukan, di video saya di dalam sini, di channel ini, sudah ada keseimbangan benda tegar part 1, part 2, part 3, dan part 4. Part 4 ini kalau nggak salah membahas soal SIMA UI 2017 dan UTBK 2019. Ya. Kemudian kalau Anda pelajari juga di soal simulasi KSN, di situ juga ada di soal kesetimbangan benda tegar ya. Kemudian Anda di dalam sini juga untuk kelas 12, tapi kan Anda sudah dekat dengan kelas 12. Ya, di situ juga ada pembahasan tentang UTBK, khusus topik kinematika dan dinamika. Nah, di situ mungkin ada dinamika, mungkin ada juga soal kesetimbangan benda tegar. Ya. Dan itu sebetulnya pelajaran kelas 11 itu ya, dinamika dan kinematika itu kelas 1, dinamika kelas 2. Jadi walaupun kelas 3 tapi pelajarannya kelas 1 dan 2. Itu ada soal-soal. Kemudian ada lagi SIMA UI ya. Jadi sudah dikumpulkan itu dinamika. Jadi sebetulnya channel ini sudah banyak sekali pelajaran dan lengkap. Kemudian ada juga tentang olimpiade ya, olimpiade itu mulai dari yang mudah sampai yang sukar. Itu di situ sudah ada kinematika. Kemudian ada dinamika, ada gerak menggelinding. Nah, gerak menggelinding ini kan bagian dari bab dinamika rotasi. Ya. Kemudian nanti Anda akan masuk di bab di kelas 1 sudah ya, di kelas 10 ya. Bab terakhir itu gerak harmonik sederhana juga ada di situ ya. Nah, kemudian 4 tahun yang lalu itu saya buat video tentang dinamika dan juga ada statika pendahuluannya ya. Di situ Anda bagus nonton kalau Anda kurang ada bagaimana cara gaya berat, gaya normal, gaya gesek dan tegangan tali bekerja. Kemudian ada dinamika pelajaran yang seperti saya bilang tadi, dinamika pelajaran untuk kelas 10 part 1 sampai dengan part 4 ya. Kemudian untuk kelas 2 sudah ada keseimbangan part 1 sampai part 4. Nah, kemudian di video 4 tahun lalu ini juga ada keseimbangan benda tegar ya. Di situ ada bagaimana kalau Anda harus memilih poros untuk menyelesaikan syarat keseimbangan. Khususnya kalau soal UTBK itu kadang-kadang cukup dengan syarat pemilihan poros yang bagus, yaitu sigma torsi pada poros sembarang sama dengan 0. Soalnya sudah selesai, tidak perlu lagi sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Nah, bagaimana cara memilih poros itu akan ada di video 4 tahun yang lalu dan juga ada di video keseimbangan ini ya. Oke, saya akan langsung saja ke soalnya. Jadi saya tidak akan ke teorinya lagi, silakan baca aja, putar aja yang ada di channel ini ya. Oke, ini adalah saya ambilkan dari buku ini ya. Soal esai nomor 29. Jadi saya akan pecahkan beberapa soal aja di sini ya. Nomor 29 ini. Jadi ini Anda lihat ini ada soal nomor 29 dan nanti yang kedua adalah soal nomor 31 ini ya. Oke. Ikuti dari awal sampai akhir supaya Anda benar-benar bisa memahami dengan baik ya. Batang AB memiliki berat 400 Newton. Anda sudah tahu nanti beratnya akan ada di tengah-tengah sini. Engsel ditempatkan di A. Ini engsel seperti engsel pintu Anda itu. Dan C, ini C, bagian dari batang diikat dengan tali. Sehingga di sini nanti akan ada tegangan tali. Pada tembok, dengan seutas tali tak bermassa. Jadi talinya semua tidak bermassa. Jika sistem seimbang jadi tidak bergerak statis, hitung tegangan tali. Tegangan tali di sini maksudnya. Ya, jadi maka pertama kali Anda harus gambar ya, gambar gaya-gaya dulu ya, gambar gaya-gaya yang bekerja pada batang ya, pada batang. Jadi batang ini benda tegar karena ukurannya tidak bisa diabaikan ya. Nah, di sini dibilang ini 3/4 L ya. Di sini dibilang ini tuh 3/4 L. Ya, ini 1/4 L. Artinya batangnya panjangnya L ya. Itu. Nah, seperti di buku ini nanti Anda lihat bahwa gaya yang biasa bekerja pada benda itu adalah gaya berat, gaya normal, gaya gesek, tegangan tali. Ya. Kita mulai dari gaya berat dulu.
Kita tongkat, karena dia homogen, kita anggap homogen, beratnya akan ada di tengah-tengah. Misalnya kerja di P, ya. Ini akan ada di tengah-tengah ya kalau kita keluarkan. Ini tuh setengah L. Kalau kita keluarkan ya. Ini adalah setengah L. Oke, ini berat batang ya, ini. Berat batang. Berat batang. Ya. Di sini diketahui 400 Newton ya. Jadi berat batangnya 400 Newton, oke? Saya tulis di sini aja ya. Berat batang 400 Newton. Oke, jadi diketahui. Nah, kemudian kan ada tali. Maka di sini tali akan menarik ke sana. Ya, tegangan tali akan menarik ke sana. Ya, ini kelas 10 sudah. Di sini juga ada tegangan tali, tapi tegangan tali di sini menarik tembok. Ya, yang kita perlukan yang ini. Oke. Kemudian di sini dikasih beban, ya bebannya di 2000 Newton, berarti ini 2000 Newton ini, ya. Ini yang kita sebut W beban ya. Berat dari beban ya, yaitu 2000. Ya, berat dari beban itu 2000 Newton. Oke. Kemudian selesai, kemudian di sini Anda sudah tahu ini engsel. Kalau di engsel itu selalu ada gaya horizontal dan gaya vertikal. Ya. Selalu gaya horizontal ini asalnya dari gaya normal, ya. Karena kan batang ini akan menekan engsel, sehingga engsel akan memberi normal ke batang. Kemudian satu lagi yang vertikal. Vertikal ini nggak apa-apa kalau Anda salah ke bawah, nggak apa-apa, nanti ketemu negatif. Ya, kalau Anda bikin ke bawah, nanti akan ketemu negatif. Tapi kalau Anda mau lihat ini sudah ke bawah, maka pasti gaya vertikalnya akan ke atas. Ya, supaya seimbang. Tapi kalau Anda salah ke bawah, nggak apa-apa, paling ketemu negatif. Ya, negatif itu artinya arahnya harus dibalik yang sesungguhnya. Oke, selesai sudah ya gaya-gaya yang bekerja pada batang. Jadi selalu pertama kita gambar gaya-gaya bekerja pada batang. Sudah selesai ya. Gaya berat batang, gaya beban, berat beban, tegangan tali, kemudian di engsel sini ada gaya horizontal dan gaya vertikal. Nah, pertanyaan pertama adalah berapa tegangan tali? Jadi yang tanya pertama kali adalah tegangan tali ini. Itu yang pertama ditanya ya. Sekarang kita selesaikan ya. Kalau hanya menghitung tegangan tali, maka di sini kita lihat di batang ini ada 4 titik ya. Titik A, titik P, titik C, titik B. Jadi ada titik A, ada titik P, ada titik C, ada titik B. Misalnya kita mau langsung hitung T, maka C nggak boleh dipilih sebagai poros ya. C nggak boleh dipilih sebagai poros. Kenapa? Karena kalau C kita pilih sebagai poros, nanti T ini nggak muncul, karena torsinya 0. Oke. Kemudian B diketahui. Jadi jangan memilih poros yang diketahui. Ya, karena gaya ini diketahui. Berat batang pun diketahui. Jadi jangan dipilih A. Nah, satu-satunya, P. Satu-satunya tinggal A. Jadi porosnya itu dipilih di A. Kenapa dipilih di A? Karena gaya horizontal dan vertikal tidak diketahui. Ya, jadi kita pilih poros di A, sehingga gaya horizontal dan gaya vertikal ini torsinya 0, sehingga bisa diabaikan. Jadi kita tinggal ngitung torsi dari 3. 1 WBT, ya, jadi nanti ini ada WBT, ya, kemudian ada T, ya, kemudian ada WB. Nah, inilah yang akan menghasilkan torsi 0 terhadap poros A. Tinggal dikali lengan ya. Lengannya itu kalau kita pilih poros A, selalu A apa? Gitu. Di sini selalu A apa? Ya, di sini A apa? Selalu gitu. Nah, apanya ini adalah proyeksi. Jadi Anda sudah tahu lengan momen ya. Lengan momen itu kan proyeksi gaya ke garis kerja gaya ke poros. Jadi misalnya kita mulai dari gaya omega, W batang. W batang ini ke bawah kan, gini kan? Oke, W batang itu ini, ya. Ini W batang itu. Nah, kita harus tarik dari poros tegak lurus, kan gitu ya. Jadi kalau ini kita teruskan, W batang ini garis kerjanya. Maka tentu lengannya harus tegak lurus kan. Karena ini vertikal, lengan momen pasti horizontal. Nah, ya ini porosnya. A apa? Ini yang kita proyeksikan P. Jadi ini P1.
Ya, ini tegak lurus. Jadi lengan momennya itu ini, PP1 ini. Nah, ini lengan momennya. Ya. Ya toh? Sorry, lengan momennya ini bukan. Proyeksinya lengan momennya yang ini. Nah, kan gayanya vertikal, ya. Berarti lengan momennya harus yang horizontal, yang ini. Jadi AP1. Ya, jadi saya tulis AP1. AP1 begini, ya. Oke. Sekarang kita lihat arah ininya, arah putarannya, ya. Di sini kita karena bebas maka kita ambil standar dari buku saya ya, yaitu berlawanan arah jarum jam plus, searah jarum jam negatif. Karena bebas, kita milihnya bebas kan di sini. Karena dia diam. Kalau diam kan geraknya tidak didefinisikan. Tapi kalau kita di dinamika itu biasanya arah gerak yang kita ambil positif. Jadi kalau dia berputarnya ke kanan, searah jarum jam positif. Kalau dia putar berlawanan arah jarum jam, berlawanan jarum jam positif. Tapi kalau keseimbangan kan dia tidak bergerak. Maka kita ambil aja aturan yang untuk buku saya, yaitu berlawanan arah jarum jam plus. Oke, kita lihat nih ya. WBT ya. Ini, ujungnya ini ya. Ujungnya ini. Harus diputar terhadap A. Melalui lengan momen ini. Jadi kalau Anda lihat putarannya, kita terusin ini ya. Nah, muternya kan gini. Nah, ya. Jadi muternya ke sana. Ya, ini kalau saya putar pakai hijau aja ya. Ini ya, W batang ini saya putar ke A melalui lengan momen ini. Ini kan gini. Nah, kan begitu. Searah jarum jam ya, min. Jadi ini min. Oke, sekarang T. T ini garis kerja gayanya ya, Anda perhatikan. Ini T garis kerja gayanya ini. Porosnya di sini, harus saya tarik tegak lurus. Tegak lurus ini, jadi begini kan. Nah, jadi lengan momennya karena T-nya horizontal, maka lengan momen pasti vertikal. Jadi lengan momennya itu ini, dari A ke sini. Nah, makanya A apa selalu kan? Nah, ini apa? C. Ya, ini anggap aja C1. Ya toh? Karena C yang kita perpanjang kan. Jadi AC1. Ini AC1 gitu. Ya. Kemudian sekarang kita putar. Nah, ini T1 ya. Lengan momennya ini. Ya, Anda lihat. Diputarnya terhadap lengan momen ke poros. Jadi Anda lihat. Ujung ini diputar ke sini. Gini kan? Nah, jadi Anda lihat. Ini diputar ke sini. Ini. T ini diputar ke sini. Tuh. Berlawanan arah jarum jam. Plus. Jadi ini plus. Gitu. Terakhir W batang. Nah, W batang tuh ini. Diperpanjang aja. Nah, sekarang dari poros. Dia W batang vertikal ya. Berarti lengan momennya harus horizontal. Dari A ditarik begini kan. Nah, iya kan? Nah, ke sana. Nah, kan jadi kalau ini kita perpanjang, ini kita tarik sana. Nah, yang kita pindahkan kan B, jadi B1 ini. Ya, jadi lengan momennya AB1 ya, AB1. AB1. Oke, AB1. Sekarang kita putar positif atau negatif. Ini ujungnya ya, sama dengan ujung spidol ini. Ya, lengan momennya ini diputar terhadap poros A. Ya, jadi ujung ini diputar terhadap A melalui lengan momen ini. Jadi Anda lihat tuh kan? Ya. Jadi muternya gini kan? Nah. Searah jarum jam. Min. Jadi ini min. Gitu ya. Sekarang tinggal masukkan besarnya. Atau dihitung dulu AP1 ya. Biar gampang kita hitung dulu. Lengan momennya soalnya kan enggak. Kita hitung dulu. AP1 yang ini ya. Ini AP1. AP1. Nah, sudut ini 53. Sudut ini 53. Anda sudah tahu sin 53 itu 0,8. Cos 53 itu 0,6. Oke. Sin 53 0,8. Cos 53 0,6. Oke. AP1 sekarang. AP1. AP1 ini. AP1 ya. Ini. Kalau Anda lihat AP1 itu adalah AP. AP kan kita tahu ya. Setengah L kan. AP ini kan titik berat. Jadi AP. Anda perhatikan. Sudutnya di sini. AP ini hipotenusa. Berarti ini adalah sisi di dekat 53 ya. Sisi di dekat 53. Jadi kalau Anda masih kaku begini kan. Nah. Ini 53 derajat. Ini AP.
ini AP1. Nah, ini kan diketahui nih, setengah L. Ya, setengah L kan titik berat. Nah, yang kita inginkan sisi ini, kan ini sisi di dekat ya. Sisi di dekat ya. Jadi AP1 ini adalah sisi di dekat. Ya, kosinus itu sisi di dekat kan? Jadi ini kosinus. Kosinus 53 ya. Ingat sisi di dekat itu kosinus. Ya, jadi tinggal Anda hitung AP-nya berapa? Setengah L cos 53 0,6. Ya, jadi kalau Anda hitung ini adalah 0,3 L gitu aja ya. Ya, masukkan. Jadi kita masukkan di sini ya, min W batang 400 kali AP1 0,3 L. Plus T yang ditanya ya. T ini ditanya. AC1 sekarang. Anda lihat AC1. Oh, belum. Ini. AC1 yang ini. Ya. Kalau Anda buka kan begini. Ya. Ini C1 tegak lurus, ini C, ini A. Nah, AC ini tahu 3/4 L diketahui di soal ya. Jadi ini diketahui ini di soal. 3/4 L. Ya. Nah, Anda perhatikan ini 53, berarti yang 53 yang ini, ya. Anak SMP nih, berseberangan dalam. Jadi ini yang 53. Kita tidak rubah ya. Nah, sekarang yang kita inginkan AC1. AC1 yang vertikal ini, yang ini. Nah, Anda perhatikan. Ya, ini sisi hipotenusa. Ini sisi di depan. Nah, ini sisi di depan kan. Dan Anda sudah tahu kalau di depan itu sinus. Jadi AC1 ini adalah AC sinus 53. Nah, AC-nya itu 3/4 L, diketahui 3/4 L, sinus 53 0,8. Jadi ini akan sama dengan 0,6 L. Nah, isi ke sini 0,6 L. Ya, min WB, W batang 2000. Ya, AB1 sekarang. AB1 yang ini. Ya, ini. Ini tahu L. Nah, ini Anda sudah tahu ini, sisi di dekat 53. Jadi L cos. L cos ya. Jadi ini langsung L cos. AB1 adalah L cos 53. Cos 53 adalah 0,6. Jadi ini 0,6 L. Nah, masukkan di sini 0,6 L. Sama dengan 0. Nah, ya, jadi kalau Anda lihat ini L ada di sini, tidak diketahui, tapi di sini juga ada L, di sini ada L, sehingga kalau saya bagikan hilang. Nah, begitu. Oke, sekarang supaya kita gampang, kita bagi 0,6 aja langsung ya. Supaya T-nya langsung ketemu ya. Saya bagi 0,6. Maka ini sisa T. Ya kan? Sisa T. Ini kalau saya bagi 0,6 sisa 2000. Ya toh? Ini kalau saya bagi 0,6 kurang 2. 2-nya diambil dari 400. Jadi ini min 200. Begini ya. Jadi min 200 tambah T, min 2000 sama dengan 0, maka T-nya ketemu langsung ya 2200. Jadi T-nya ketemu 2200 Newton. Nah, seperti ini. Ya, pertanyaan A itu ya. Ya. Pertanyaan A. Tegangan tali. Nah, tegangan tali kan pertanyaan A. Jadi ini tuh baru menjawab pertanyaan A. Ya, jadi Anda tinggal jawab. Tegangan tali adalah 2200 Newton ya. Tegangan tali adalah 2200 Newton. Oke? Sekarang pertanyaan yang ke B, berapa besar gaya engsel? Baru sekarang besar gaya engsel. Berapa besar gaya engsel? Itu ya pertanyaan B. Nah. Jadi kalau Anda perhatikan di engsel ini ada horizontal yang hijau itu. Horizontal segede ini, horizontal yang hijau itu. Dan ada vertikal yang merah ini. Ya, ini engsel di A. Nah, gaya engsel itu adalah resultan ya. Dia hanya tanya besar ya, arahnya tidak. Besar gaya engsel saja. Nah, kan gaya engsel itu adalah resultan dari gaya horizontal engsel dan gaya vertikal engsel yang ini.
Nah, ini R. Sebetulnya dia punya sudut ya, sudutnya ini alfa, tapi nggak ditanya kan? Arah, alfa ini adalah arah. Tidak ditanya. Ya, tapi sekalian aja kita hitung ya. Kalau hanya besar kan tinggal dihitung dengan dalil Pitagoras nanti kan. Berarti kita harus cari gaya horizontal berapa, gaya vertikal berapa, baru nanti cari gaya resultan R ini. Nah, untuk mencari gaya horizontal dan vertikal, disinilah kita gunakan syarat kedua keseimbangan ya. Syarat kedua keseimbangan, yaitu sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Ini sigma fx sama dengan 0, Anda lihat. Untuk ngitung gaya horizontal pasti. Sigma fx sama dengan 0. Ya, karena bebas, ambil aja arah ke kanan plus. Nah, Anda perhatikan di gambar kita semula ini. Horizontal ini ke kanan, plus kan? Plus ini nanti. Nah, ya, yang horizontal lagi T, ke kiri. Min nanti, ya toh. Jadi yang horizontal itu plus, yang tegangan tali itu min karena ke kiri. Jadi H plus H kurang T sama dengan 0. Dari sini kita dapat gaya horizontal sama dengan tegangan tali. Tegangan tali udah kita hitung di pertanyaan A, 2200. Oke, sekarang gaya vertikal tentu didapat dari sigma Fy sama dengan 0. Arah ke atas plus ya. Oke, gaya vertikal ada 3. Ini V positif, W batang negatif, W beban negatif. Ya, jadi plus V dikurangi W batang dikurangi WB sama dengan 0. Maka gaya vertikal akan sama dengan W batang berapa? 400. W beban 2000. Jadi 2400. Nah, kalau gaya horizontal sudah ketemu, gaya vertikal sudah ketemu, maka gaya R bisa dihitung dengan dalil Pitagoras. R akan sama dengan akar, ya ini besarnya, besar gaya engsel, ya, besar gaya engsel. Horizontal pangkat 2 ditambah vertikal pangkat 2. Maka ini akan sama dengan akar horizontal 2200 kuadrat ditambah vertikal 2400 kuadrat. Oke ya. Terus ini ada 100 kuadrat, keluarkan 100. Gitu. Terus 22 ini 2 kali 11. 24 ini 2 kali 12. Duanya sama. Ya kalau nggak mau pakai kalkulator kan gitu. Duanya bisa keluar lagi. Yang tertinggal dalam akar adalah 11 kuadrat 121. 12 kuadrat 144. Ya, sehingga Anda akan dapat ini sama dengan 200 akar 1 tambah 1 2, 2 tambah 4 6, 1 tambah 4 5. Ini Newton. Inilah jawabannya. Ya, gaya engsel. Ya, besar gaya engsel ini. Nah, kalau Anda ditanya arah pakai tangen. Ya, tangen alfa sama dengan ya, sisi di depan sudut yang ini vertikal dibagi sisi di dekat sudut horizontal. Ya. Jadi Anda akan dapat tangen alfa sama dengan vertikalnya 2400, horizontalnya 2200. Ya, Anda coret ini nolnya 2. Maka Anda akan dapat tangen alfa sama dengan 12/11. Ya, ini arahnya. Tinggal pakai kalkulator inverse, maka alfanya Anda dapat. Kalau nggak pakai kalkulator ya cukup 12/11 tangen alfa. Ya. Jadi saya harap Anda mengerti bagaimana cara menerapkan syarat keseimbangan ya. Syarat keseimbangan itu cuma ada 2. Yang pertama adalah sigma torsi. Ya, di sini Anda lihat kalau saya menghitung tegangan tali, maka dengan memilih A sebagai poros, langsung tegangan tali bisa saya hitung. Ya, kemudian Anda harus mengerti torsi itu adalah gaya kali lengan momen. Bagaimana mencari lengan momen? Kemarin sudah dijelaskan ya pada torsi segi 4. Jadi ditonton lagi torsi segi 4 itu. Bagaimana menghitung torsi. Ya, begitu juga waktu kita bahas dinamika rotasi, ya.
Sudah kita bahas itu kan, dinamika rotasi. Sekarang keseimbangan. Ya, syarat yang kedua adalah sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Kalau syarat pertama sudah selesai, masih ada lagi yang diperlukan. Seperti di sini, untuk ngitung gaya engsel, maka kita perlu sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Kemudian perhatikan gaya engsel itu selalu ada dua, gaya horizontal dan vertikal. Horizontal itu jelas pasti ke kanan. Nah, vertikal kalau Anda salah, nggak apa-apa. Kalau misalnya Anda salah ke bawah, paling nanti di sini ketemu min, berarti ketemu V-nya min 2400. Ya, jadi nggak ada masalah. Min itu menyatakan bahwa gaya yang sebenarnya harus Anda balik. Tadi Anda misalkan ke bawah, jadi gaya sesungguhnya adalah ke atas. Nah, kenapa sini saya gambar ke atas gampang? Ini kan ke bawah, pasti harus ada yang ke atas. Gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Jika Anda senang, silakan di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya supaya Anda tidak tertinggal dengan materi kita. Kemudian saya mau nyatakan bahwa semua materi di kelas 11 sudah ada di channel saya. Jadi saya hanya ngasih tambahan saja. Ya. Kemudian saya akan lanjutkan nanti dengan soal nomor kedua ya. Oke, tetap semangat belajar mandiri di rumah. Fokus pada tujuan Anda untuk mendapatkan nilai raport yang tinggi, itu fokus Anda. Dengan nilai raport yang tinggi itu lebih tinggi dari semester pertama dan kedua, dan seterusnya makin meningkat dengan harapan Anda bisa mendapatkan poin fisika yang bagus, sehingga Anda bisa diterima nanti lewat undangan pada perguruan tinggi yang Anda kehendaki. Bersama saya, Martin Kalinan.